Episode 2451. Ruang dan waktu melihat gigi berdengung dan bergetar, merobek seluruh kekosongan kolam guntur, membawa kekuatan ilahi yang tak terlukiskan, dan tiba-tiba memasuki jurang iblis hitam pekat yang sepertinya menyembur keluar dari mulut iblis yang ganas. Berdengung, di Demon Abyss yang gelap gulita, gigi gergaji ruang waktu yang berwarna-warni bertabrakan dengan keras, dan seluruh Demon Abyss benar-benar meletus dengan riak energi jahat yang dahsyat. Bang! Suara memekakkan telinga bergema, dan kekosongan di seluruh kolam guntur hancur seperti pecahan kristal, berubah menjadi genangan guntur besar, mengambang tanpa tujuan di kuil kolam guntur. Pada saat berikutnya, Evil Mo Yuan akhirnya gagal menahan serangan teroris yang diluncurkan bersama oleh ketiga wanita tersebut, dan runtuh dalam sekejap, dan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya terkoyak dan menghilang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Mo Yuan pingsan, dan tubuh iblis kegelapan muncul kembali di depan ketiga wanita itu. Kekuatan guntur, petik 2 petik 2. Kekuatan kupu-kupu roh. Tepat di gigi gergaji ruang waktu yang membawa kekuatan penghancur, bahkan jika ia membombardir tubuh iblis kegelapan, yang terakhir tiba-tiba meraung, dan energi yang sangat menakutkan mengalir keluar dari kulitnya, dan kemudian ke sekeliling tubuhnya, membentuk puluhan lapisan perisai energi besar dan kecil. Bang bang bang. Pada saat terjadi benturan, perisai energi runtuh seketika, tetapi tidak peduli berapa banyak lapisan perisai energi yang runtuh, iblis kegelapan tampaknya memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Setelah menambahkan gigi gergaji ruang waktu untuk menghancurkan Demon Abyss, kekuatannya telah menurun secara signifikan. Retakan. Dengan sebuah suara, iblis kegelapan mengulurkan lengannya, tiba-tiba mencubit gigi gergaji ruang waktu, dan suara dengungan yang menusuk terdengar sepenuhnya. Serangan yang mengumpulkan ketiga wanita itu dipatahkan, dan ketiga wanita itu berdiri di kejauhan dengan ekspresi jelek, dan ada gelombang kelemahan di tubuh mereka. Saat ini, tampaknya situasi secara keseluruhan telah teratasi. Ketiga wanita itu bergabung, bahkan jika Yueru dan Yunyun menggunakan warisan dan kekuatan internal mereka, dan Yaoling menggunakan kekuatan senjata suci Yaochi, kekuatan ketiganya untuk sementara mencapai tingkat reinkarnasi kelima. Karena kamu tidak bisa melawan, ayo pergi. Iblis kegelapan menghilangkan kekuatan di sekitarnya dan berjalan menuju ketiga wanita itu selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah, ketiga gadis itu dengan jelas mengetahui bahwa mereka selangkah lebih dekat dengan kematian. Meski endingnya seperti ini, aku tidak menyesalinya. Negeri dongeng di bumi ini layak mendapatkan perlindunganku. Tiba-tiba, Yueru tersenyum ringan, dan pada saat yang sama, kekuatan kuno yang tak terhitung jumlahnya membakar tubuhnya. Roda bulan diam-diam muncul, seperti beberapa benda kuno. Yunyun dan Yaoling saling memandang, mengertakkan gigi, dan baru saja hendak mengambil tindakan, mereka melihat pegunungan jiwa berwarna hijau tua menjulang di kejauhan. Gunung jiwa adalah ilusi, tetapi mengandung fluktuasi luar biasa yang menyesakkan. Xiaoyan, hentikan aku. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Melihat cahaya hijau tua yang muncul dari tubuh Xiaoyan di bawah, mata indah Yunyun terkunci rapat, dan dia langsung meraung. Hatinya menciut hebat, sama penakutnya dengan seorang gadis kecil yang takut kehilangan barang yang paling dicintainya. Aku tahu, itulah mengapa hal itu harus dilakukan. Xiaoyan masih mengabaikannya, memegang kubus iblis yang sangat rumit di tangannya, kekuatan di atasnya dihancurkan sedikit demi sedikit, dan dikombinasikan dengan kekuatan di tubuhnya sendiri, itu mendorong kekuatannya sendiri yang tidak berpengalaman, dan langsung melonjak. Gila, iblis kegelapan masih berdiri di kehampaan, seperti dewa iblis abadi yang sesungguhnya. Tapi setelah melihat kekuatan iblis aneh di tubuh Xiaoyan, seluruh tubuh memancarkan gelombang keserakahan. Kekuatan dalam tubuh Xiaoyan sangat kuat, dan dia belum pernah melihatnya di 1000 dunia besar, yang membuat iblis kegelapan yang terbentuk dengan melahap asal-usul orang lain menjadi sangat rakus. Xiaoyan, kamu akan mati jika terus seperti ini. Melihat tindakan Xiaoyan, Yueru mengertakkan gigi peraknya, menghentikan kekuatan yang meningkat di tubuhnya, dan berkata, Xiaoyan, kamu tidak bisa mati. Kamu belum melakukan apa yang kamu janjikan padaku. Mata indah Yunyun memerah, dan dia tampak tak berdaya kesakitan. Gurunya telah terjatuh, dan kini kekasihnya seperti ini, yang membuat Yunyun yang selama ini tak tergerak hatinya, jelas menyadari isi hatinya. Alam iblis. Dengan gelombang iblis Xiaoyan, energi hijau tua yang kental langsung mengisolasi ketiga gadis Yunyun dan Kaisar Surgawi. Susu, iblis kegelapan dan Xiaoyan saling berhadapan dari kejauhan, tapi jejak kemampuan warna-warni perlahan meluap dari tubuhnya, dan paksaan yang sangat kuat menyebar. Jelas sekali, yang disebut iblis Xiaoyan ini membuatnya mencium bau gelombang yang berbahaya. Kekuatan iblis. Iblis Xiaoyan meraung ke langit, tanpa rasa takut di pikirannya. Beberapa hanyalah kegilaan yang tak ada habisnya. Kekuatan iblis, pantang menyerah, dalam menghadapi lawan yang semakin kuat, semakin besar potensi darah iblis yang dapat dirangsang. Sejak Xiaoyan menguasai kekuatan iblis, dia telah menghadapi krisis yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, tetapi hanya kali ini di depannya memungkinkan Xiaoyan mengetahui dengan jelas apa itu iblis. Jika kuat, maka kuat, dan tidak akan pernah padam. Jika Xiaoyan dapat membawanya selama ini, kekuatan iblis di tubuhnya akan sepenuhnya cocok dengan dirinya sendiri, dan bahkan serangan balik iblis semacam itu mungkin akan hilang sepenuhnya. Pada saat itu, penggunaan kekuatan iblis dapat dilakukan sesuka hati, dan tidak perlu khawatir akan serangan balik, dan tidak perlu menggunakan kekuatan kubus iblis.
Terobosan. Iblis kegelapan mengangkat kepalanya yang jelek, dan segera mengeluarkan seberkas cahaya 5 warna. Kekuatan putih yang sangat dingin, kekuatan api suci Qian, kekuatan guntur perak, aura batu kuning, bersama dengan pancaran energi jahat hitam yang mengerikan, seperti penjara 5 warna yang mengikat segala sesuatu. Berdengung dan bergetar. Kekuatan seperti itu cukup untuk menghancurkan kekosongan ini menjadi sebuah gelembung. Retakan, berhentilah menggunakan trik kecil ini untuk mengelabui semut. Di telapak tangan iblis Xiaoyan, semburan cahaya iblis hijau tua muncul, dan dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan melemparkan pukulan. Dengan pukulan yang tampaknya mudah, sangkar Guanghua 5 warna hancur berkeping-keping. Energi 5 warna jatuh ke dalam kolam guntur sesuka hati, dan dunia berguncang, seolah-olah dunia kolam guntur di kuil ini akan runtuh sepenuhnya kapan saja. Wajah kebaikan dan kejahatan, iblis kegelapan mengeluarkan raungan pelan, dan segera menembak. Kali ini, energi darah suram seperti wajah manusia membentuk topeng berbentuk manusia dan meraung ke arah Xiaoyan. Duka seram dan suara duka tiada habisnya, jika pikiran tidak teguh takut mudah tersesat. Bang bang bang, rambut di belakang iblis Xiaoyan tiba-tiba tumbuh dengan ganas, seperti monster yang melahap manusia, bergegas menuju wajah orang-orang. Langit gelap, dan seluruh dunia hilang cahayanya. Adegan yang menyesakan itu membuat ketiga wanita di bawah saling memandang dengan cemas. Kekuatan macam apa ini? Dengan kekuatan peringkat reinkarnasi lapisan kelima, mampukah ia menahan serangan pembangkit tenaga listrik peringkat reinkarnasi lapisan keenam? Itu bahkan sulit untuk sementara waktu. Tubuhnya, sedang disiksa oleh apa yang disebut kekuatan iblis. Aku tidak bisa membiarkan dia terus seperti ini. Yun Yun melihat penampilan gila iblis Xiaoyan, tapi hatinya penuh dengan rasa sakit. Di balik kekuatan yang begitu kuat, penyiksaan dan rasa sakit yang harus ditanggung, saya khawatir tidak ada yang tahu lebih baik selain Yun Yun. Berhenti. Jika kamu keluar sekarang, bisakah kamu menang? Yueru langsung meraih lengan Yun Yun, dan memarahi. Bahkan jika mereka bersatu, aku tidak ingin dia menjadi monster. Yun Yun menggelengkan kepalanya, agak enggan. Sebenarnya aku cukup iri padamu, setidaknya dia memilikimu di dalam hatinya kawan, dia selalu tidak puas dengan status quo. Tetapi, kedua wanita itu saling berpandangan, namun setelah beberapa saat mereka terdiam, jelas itu adalah siksaan yang langsung menerpa jiwa. Namun, Yun Yun masih sangat mengkhawatirkan keselamatan Xiaoyan. Begitu dia mengatupkan giginya, bunga api yang sedikit iblis meledak. Xiaoyan, kamu ingin menang. Bunga api sedikit tertanam di alam iblis, melindungi keselamatan ketiga putrinya. Yun Yun melipat tangannya di dada dan berdoa dengan tenang. Penampilannya itu terlihat seperti seorang wanita lemah yang sedang menunggu untuk menikah di kamar kerjanya, menantikan kepulangan suaminya, Ruyi, dengan selamat. Episode 2452. Di langit, perang baru saja dimulai, dan keduanya tiba-tiba meledak dengan serangan yang sangat kuat satu demi satu. Fluktuasi energi yang menghancurkan langit dan bumi membuat seluruh kuil danau guntur bergetar, seolah-olah akan runtuh sepenuhnya kapan saja. Setelah pertarungan, meski keduanya memiliki pemenang dan pecundang masing-masing, mereka tidak terluka. Masih ada celah kekuatan di antara keduanya, namun dalam menghadapi kekuatan iblis-iblis Xiaoyan, yang tidak takut mati, iblis kegelapan harus serius. Meskipun kekuatannya sangat kuat, kekuatan di tubuhnya jauh lebih rendah daripada kekuatan iblis. Jika Anda ingin membunuh iblis ini sepenuhnya, Anda hanya dapat menggunakan pembunuh yang sebenarnya. Kekuatan aneh macam apa yang ada di tubuh iblis ini? Aku bahkan tidak bisa menangani banyak kekuatan berisik di dalam diriku. Kesengsaraan iblis reinkarnasi lapisan ketujuh masih terlalu kuat. Jika saya berhasil melampaui kesengsaraan, bagaimana bisa penampilan yang menyedihkan ini? Di wajah iblis kegelapan, semburan senyuman gila dan sinis menatap Xiaoyan, lidahnya sedikit menjilat, keserakahannya akan kekuatan iblis tidak dapat ditambahkan. Kekuatan iblis terlalu misterius, begitu dia bisa melahapnya, kesengsaraan reinkarnasi ketujuh tidak akan menjadi masalah. Selama Anda berhasil melewati kesengsaraan ketujuh, Anda akan dapat mengintegrasikan banyak kekuatan berisik ke dalam tubuh Anda. Pada saat itu, apakah itu kekuatan atau efektivitas tempur, Anda akan meningkat banyak. Dewa jahat ke-8 di luar dunia tidak lain adalah aku. Jika terus seperti ini, setelah kekuatan iblis habis, kita tidak bisa lepas dari jalan kehancuran. Iblis kegelapan juga memiliki kekuatan iblis yang sangat lemah di tubuhnya. Jika dipaksakan, saya khawatir saya hanya bisa mencoba untuk melihat apakah itu dapat menghancurkannya. Sepertinya itu harus dilakukan dengan cepat. Gunung jiwa iblis di belakang iblis Xiaoyan mulai runtuh, dan potongan bulu iblis mengembun, dan sepasang sayap iblis dengan volume hampir 1000 kaki terbentuk di belakangnya. Di atas sayap iblis, ada tenda iblis berwarna hijau tua, dan gelombang roh jahat membuat dunia bergerak. Tepat setelah diberkati di belakang iblis Xiaoyan, aura mematikan memenuhi udara, seolah-olah Xiaoyan saat ini hanyalah iblis pembunuh yang sombong dan tidak manusiawi, terutama yang berdarah dingin. Dua raja iblis abadi yang sebenarnya berdiri di langit, dan niat membunuh yang mengerikan terpancar dari mata mereka membuat orang bergidik. Kekuatan semacam itu telah melampaui kesadaran semua orang. Kemenangan atau kekalahan mereka hampir menentukan kelangsungan hidup surga. Kekuatan jahat. Tiba-tiba, iblis kegelapan bersinar dengan cahaya cemerlang yang tak terhitung jumlahnya, samar-samar membentuk lingkaran cahaya menyilaukan di atas kepalanya. Di atas roda cahaya,
Ada beberapa kekuatan aneh yang sangat berbeda, jahat, panas, dingin, suci, kekuatannya berkembang, dan kekuatan luar biasa yang melahap segala sesuatu tersapu. Kekuatan melahap baru saja menyebar, dan kekuatan guntur yang tersisa di seluruh kuil kolam guntur ditelan olehnya tanpa jejak. Apakah ini asal mula iblis kegelapan? Melahap kekuatan jahat memang agak mirip dengan kekuatan iblis di tubuhku. Wajah Xiao Yan muram, dan dia melirik roda cahaya yang semakin menyilaukan, dan kilatan kegilaan melintas di matanya. Sebagai pemilik kekuatan iblis sejati, kekuatan iblis di tubuh Xiao Yan adalah yang paling otentik. Sayap setan, hantu setan. Ayo, Xiao Yan menunjukkan gigi jahatnya yang telah lama berubah menjadi hijau tua, dan tangannya tiba-tiba terulur untuk menutup kekosongan, dan sayap iblis di belakangnya tiba-tiba menjadi iblis dan jahat. Bayangan ada di sana. Kekuatan jahat asli, telanlah untukku. Iblis kegelapan meraung, dan niat membunuh yang kejam seperti binatang buas melambai, dan kemudian seluruh tubuh tiba-tiba menjadi jernih, dan energi berisik terus-menerus mengalir keluar dari tubuhnya dan disuntikkan ke roda cahaya di atas kepalanya. Lingkaran cahaya indah semakin intensif, dan beberapa kekuatan menakutkan naik ke langit, seolah-olah ada roh jahat yang bersenandung, dan itu seperti pembangkit tenaga listrik manusia yang meratap dan meratap. Setelah bernafas, putaran lubang hitam energi cemerlang diam-diam menyebar dari atas kepala iblis hitam itu. Seolah-olah bagian langit dan bumi ini akan sepenuhnya berubah menjadi debu di bawah serangan tingkat ini. Ini, serangan pada tingkat keabadian tertinggi. Kaisar Surgawi di bawah menutupi dadanya, melindungi jejak terakhir asal-usulnya, dan melihat lingkaran lubang hitam halo itu dengan ekspresi serius. Di mana lubang hitam halo lewat, semuanya kosong, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya kosong, dan mereka dengan mudah ditelan olehnya, seolah-olah semua kekuatan ada di depannya, mereka sama lemahnya dengan semut yang tidak penting. Terlalu kuat, lubang hitam halo yang dibentuk oleh perpaduan kekuatan baik dan jahat terlalu kuat. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Wong Bas. Di tempat lain, api suci di tengah alis Yun Yun mulai berdetak kencang, seolah merasakan kegelisahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yueru dan Yaoling di samping, masing-masing memegang artefak, diam-diam menyaksikan pertarungan di atas. Bagaimanapun, negeri dongeng di bumi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Selamat datang. Iblis Xiao Yan meraung dengan marah, dan segera melangkah keluar selangkah demi selangkah, hanya untuk melihat sayap iblis di belakangnya benar-benar hancur dan berubah menjadi iblis sungguhan, membuat raungan yang membuat jantung berdebar-debar. Rambut jahat berwarna hijau tua itu luar biasa aneh, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya darah iblis berwarna hijau tua. Fluktuasi tersebut ternyata membuat kekosongan kuil Leiqi mulai sedikit terdistorsi. Cahaya darah iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depannya, seperti air terjun guntur. Umumnya memekakkan telinga. Ledakan, bayangan iblis meraung dan bertabrakan dengan lingkaran lubang hitam halo itu. Secara tidak jelas, terdengar suara dengungan ruang yang robek, dan semua kekosongan di seluruh dunia tiba-tiba runtuh, dan pemandangan lubang hitam seperti binatang kanibal, mengamuk terbuka. Dua kekuatan yang hampir merusak menyebar, dan kekuatan kekerasan tersebut mengejutkan orang-orang. Bang bang bang, ketika keduanya bertabrakan, seluruh ruang menanggung beban terberat, diikuti oleh iblis Xiao Yan dan iblis kegelapan. Pada saat ini, residu energi besar dan kecil menyebar dari mereka berdua, kekuatan penghancur yang luar biasa, terus-menerus berdampak pada tubuh mereka. Sekarang, hanya ada jalan itu. Di mata iblis, semburan ketidakberdayaan tiba-tiba muncul, dan segera tubuh iblis Xiao Yan terkikis oleh lubang hitam halo. Puff! Dengan suara, lubang hitam roda cahaya benar-benar menelan iblis Xiao Yan, dan kekuatan iblis hijau tua yang tak ada habisnya, seperti sungai surga, mengalir keluar dari roda cahaya dan dengan lembut mengalir ke iblis kegelapan. Pada saat itu aura iblis Xiao Yan lewat dengan cepat, sebaliknya aura iblis kegelapan berpindah dari tingkat reinkarnasi tingkat 6 ke puncak tingkat reinkarnasi tingkat 6, bahkan secara samar-samar, dengan tingkat reinkarnasi tingkat 6 yang sebenarnya. Setan Xiao Yan, sebenarnya dikalahkan. Sentuhan kekhawatiran memenuhi pikiran empat orang di bawah, dan itu tidak hilang dalam waktu lama. Dalam sekejap, sekelompok kekuatan yang sangat terang, seperti bunga yang lembut, perlahan mekar. Episode 2453. Di atas langit, kekuatan penghancur yang dipancarkan oleh lubang hitam roda cahaya masih menyebar, namun sosok Xiao Yan telah lama ditelan olehnya, dan bahkan kekuatan iblis yang semula tertinggal di kehampaan semuanya telah berubah menjadi energi murni saat ini. Aliran deras mengalir ke tubuh iblis kegelapan. Namun meski begitu, dua alam iblis yang menyelimuti keempat orang itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran, yang mana sangat aneh. Masuk akal jika tuannya jatuh, alam iblis juga akan menghilang bersama-sama, tetapi kekuatan iblis unik di Xiao Yan telah mengalir ke tubuh iblis kegelapan. Kamu gila. Melihat nyala api berkedip-kedip di antara alis Yun Yun, kemarahan yang tampak seperti kematian, Yueru tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menekannya dalam satu gerakan, dan segera berseru. Biarkan aku pergi. Aku ingin dia dikuburkan bersama Xiao Yan. Sementara itu, sekuntum bunga kuno tiba-tiba muncul di mata Yun Yun. Selain itu, ia tidak hanya memiliki kekuatan penghancur yang paling mengerikan, tapi bahkan ada sentuhan fluktuasi yang sangat rumit dan misterius. Kekuatan warisan Dewa Bunga. Lihatlah dunia iblis ini, tidak ada bekas kehancuran, dia belum mati. Melihat desakan Yun Yun, Yueru menuangkan baskom berisi air dingin.
Bukan tidak masuk akal melihat sisi di mata seorang kekasih. Jika orang yang dicintainya mengalami serangan yang begitu mengerikan, jika itu adalah dirinya yang sebelumnya, dia pasti akan terhanyut oleh amarah. Kamu, maksudmu, dalam sekejap, Yun Yun juga tiba-tiba menyadari sesuatu, dan berubah dari kesedihan menjadi kegembiraan. Di dunia iblis, tidak ada tanda-tanda kekuatan iblis berkurang. Sebaliknya, tubuh iblis gelap di atas langit dipenuhi lapisan kekuatan iblis hijau tua. Kami hanya punya satu kesempatan untuk menyerang, jika kami kalah. Seluruh dunia abadi akan hancur total di sini. Ayo. Setelah beberapa saat, Yun Yun juga mengetahui niat Xiao Yan, dan segera mengulurkan telapak tangannya yang putih bersih, pandangan langka muncul kembali di matanya yang indah. Tanda Dewa Bulan, Pedang Dewa Bulan. Pesanan Yao Qi. Dewa Bunga sudah menyingkir. 3 teriakan centil itu terdengar seperti suara surga satu demi satu, dan kekuatan lemah itu seperti cahaya lilin yang menembus malam, perlahan menyapu lubang hitam roda cahaya. Hahaha, kali ini, aku menang. Inilah kekuatan iblis, kekuatan baru. Dunia ini akan tertidur di bawah kakiku. Di wajah iblis kegelapan, ada ledakan kegilaan, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuh dan kekuatan iblis baru, sudut mulutnya berubah menjadi mengerikan. Dengan kekuatan seperti ini, semua makhluk hidup ada di tangannya, rentan terhadap satu pukulan. Ledakan. Segera, lubang hitam roda cahaya itu hancur di bawah kendalinya. Diiringi dengan semburan suara senandung, seluruh kuil kolam guntur benar-benar runtuh, dan jurang gelap tak berujung menyembur keluar, tanpa mengetahui di mana hubungannya. Kekuatan merobek ruang yang mengerikan itu sungguh luar biasa menakutkan. Puff. Namun, kegembiraan iblis kegelapan itu tidak bertahan lama. Di jurang yang gelap, nafas samar tiba-tiba muncul. Bagaimana bisa? Kamu belum mati. Di atas jurang langit, cahaya redup tiba-tiba muncul, berjalan menuju iblis kegelapan seperti hantu yang kesepian. Air darah hijau tua membanjiri seluruh tubuhnya, dan di kulit tubuhnya, potongan sisik naga Cian telah dihancurkan oleh kekuatan ledakan tadi. Tubuh emas abadi, hancur. Kekuatan abadi di dalam tubuh melindungi asal mula iblis Xiao Yan. Tapi jadi apa? Selama kamu tidak mati, iblis tidak akan pernah menyerah. Uhuk-uhuk, iblis Xiao Yan bercokol dengan lemah di dalam kehampaan, dan sedikit api suci menyeretnya ke sekelilingnya, mencegahnya terkikis oleh lubang hitam di jurang. Setan Xiao Yan, sekarat. Bahkan jika kamu belum mati, terus kenapa? Kekuatan iblis di tubuhmu telah aku serap, dan sekarang kamu hanyalah sia-sia tanpa kekuatan seekor ayam. Iblis kegelapan memandang iblis Xiao Yan di atas langit dengan kepuasan. Semua sudah berakhir. Pusat dunia abadi, Kaisar Surga, dan bahkan keturunan terakhir klan Xiao semuanya dikalahkan oleh tangan mereka sendiri. Andalah yang paling mendapat manfaat di seluruh rencana surgawi. Pedang setan. Sepertinya dia takut iblis Xiao Yan akan menimbulkan gelombang. Iblis kegelapan sedang berguling-guling, dan kekuatan iblis hijau tua benar-benar mengikuti bimbingannya dan menyatu menjadi pedang sepanjang 1 inci dan pendek di depannya. Di atas pedang pendek, ada pancaran darah iblis yang luar biasa, dan di bawah satu pedang, seluruh dunia akan lenyap. Mati, berakhir. Iblis kegelapan berkata sambil tersenyum muram, mendesak pedang iblis itu untuk menembus lapisan jurang gelap, dan menghempaskan Xiao Yan, yang terluka parah. Kehampaan terdistorsi dan runtuh, dan kekuatan kehancuran melanda. Xiao Yan. 3 energi langit dan bumi yang agung tiba-tiba menyembur keluar dari langit dan bumi di bawah, seperti 3 matahari terbit, mekar dengan fluktuasi ekstrim yang tak terlukiskan. Huho, iblis gelap, kaulah yang kalah. Mata Xiao Yan menoleh, dan niat membunuh merah menguasai pikirannya. Dia mengambil alih 3 matahari terik di bawah dalam satu gerakan, dan melambai bersama dengan 5 api suci di tubuhnya. Apa yang terjadi? Pada saat ini, pedang pendek iblis yang melesat pergi tiba-tiba tetap berada di kehampaan, dan bahkan kekuatan di dalam iblis kegelapan pun hancur sedikit demi sedikit. Kekuatan iblis itu mulai melawan. Kekuatan iblis, hanya iblis sungguhan yang dapat menggunakannya. Xiao Yan tersenyum, dengan kegilaan dan kegembiraan dalam senyumannya. Bagaimanapun, dia masih bertaruh dengan benar. Dengan keserakahan iblis kegelapan akan kekuatan iblis, gunakan kekuatan iblis sebagai umpan. Begitu iblis hitam melahapnya, itu akan menjadi kematiannya. Kekuatan iblis terlalu misterius, dan bahkan Xiao Yan menggunakan buah iblis untuk mengendalikan misterinya. Iblis kegelapan mencoba menekan serangan balik dari kekuatan iblis dengan kekuatannya yang kuat, bagaimana bisa begitu mudah? Itulah iblis, tidak dapat dibasmi, tidak dapat dimusnahkan. Ini seperti orang gila keji yang hanya tahu cara memintanya. Jika tidak ada buah iblis sebagai benih, tidak peduli makhluk kuat macam apa itu, ia hanya dapat ditelan olehnya. Pada saat ini, semua senyuman di pipi iblis kegelapan langsung mengeras, dan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi hatiku. 5 pola suci. Kekuatan pola suci. Pedang Dewa Bulan. Pesanan Yao Qi. 4 suara sekarat memancarkan kekuatan yang menakutkan dan menghancurkan bumi, dan mereka ternyata mengelilingi iblis kegelapan bersama-sama. Pedang setan. Iblis, ikuti aku untuk membunuh musuh. Ledakan. 5 serangan, seolah-olah paksaan paling kuno dan kuat antara langit dan bumi, langsung menghancurkan tubuh iblis kegelapan. Bang bang bang. Tubuh Labu Jubaosian hancur, dan semua kekuatan berkumpul di depan iblis kegelapan, mencoba menahan serangan yang begitu mengerikan.
Sangat disayangkan sekali kekuatan iblis di dalam tubuh dipicu oleh Xiao Yan, itu seperti binatang buas, mengikis kehidupannya, asal-usulnya. Masalah internal dan eksternal, sepertinya akhirnya sudah hancur. Episode 2454. Bang bang bang. Raungan yang bergema di langit dan bumi menyembur keluar, dan iblis hitam itu tiba-tiba terlempar ke jurang merah tua puluhan ribu meter. Di dalam jurang, riak energi terus mengalir, mengamuk, dan dunia yang sudah penuh teka-teki terkikis berkeping-keping. Kekuatan yang keluar secara alami meliputi kekuatan iblis, kekuatan peri kupu-kupu roh, dan seterusnya. Kekuatan yang ditelan oleh iblis hitam ini benar-benar jatuh dan membusuk dari tubuh iblis hitam saat ini, dan dimasukkan kembali ke dunia yang penuh teka-teki ini. Namun, yang tidak disadari semua orang adalah nyala api Qian yang agak redup diam-diam dimasukkan ke dalam tubuh mereka di bawah daya tarik Xiao Yan Fenjue. Itulah api suci, tidak dianiaya oleh kekuatan jahat. Hukum luar angkasa. Setelah istirahat, Yao Lingyu mengangkat tangannya, mengendalikan kekuatan murni yang tersebar, dan memperbaiki dunia ini. Iblis kegelapan telah jatuh. Dengan kerjasama keempatnya, tidak ada jejak perjuangan sama sekali, dan tubuh serta jiwa hancur. Adapun kekuatan yang terurai dari tubuhnya, sumbernya telah terkikis, dan itu sangat jahat bahkan Xiao Yan tidak akan berani menyerapnya tanpa izin. Cukup dengan menggunakan kekuatan besar ini, kuil kolam guntur ini perlahan diperbaiki sedikit demi sedikit. Won, setelah terdiam beberapa saat, Yueru hanya memandangi bagian langit dan bumi ini dengan linglung, dan sentuhan kesedihan tercurah. Pertarungan ini tidak mudah. Kecintaan Tuan Istana Dewa Bulan terhadap alam abadi membuat Yueru selalu menjaga cintanya yang paling setia pada dunia ini. Yah, aku menang. Di tubuh Xiao Yan, cahaya iblis sedikit memudar, seperti orang tua yang sakit parah, dengan lembut berbaring di punggung Yun Yun. Aroma hijau wanita yang menggoda keluar, dan Xiao Yan tidak bisa menahan senyumnya saat dia merasakan kehangatan dari kulitnya. Untungnya, kali ini, alam abadi telah diselamatkan. Meski kerugiannya sangat besar, selama fondasi dunia peri masih ada, ini adalah situasi yang membahagiakan. Xiao Yan, terima kasih. Setelah sekejap mata, Yao Ling dan Yueru tersenyum manis pada Xiao Yan bersama-sama, suara mereka dipenuhi dengan cita rasa akhirat. Turun dan temui Kaisar, lukanya. Setelah ragu-ragu sejenak, Yao Ling tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Meskipun hubungan antara Kaisar Langit dan klan Xiao telah lama putus, namun sekarang dunia abadi sedang menghadapi krisis seperti itu, pentingnya Kaisar Langit terbukti dengan sendirinya. Tidak. Sepertinya aku masih meremehkanmu. Tepat ketika mereka berempat tersenyum, seluruh kuil kolam guntur yang dipulihkan tiba-tiba mengalami guntur langit berwarna perak, dengan semacam fluktuasi yang bergejolak, jatuh dari langit. Guntur langit perak yang tak terhitung jumlahnya memenuhi kuil, sepenuhnya memenjarakan kekosongan di sekitar Xiao Yan dan yang lainnya. Tekanan yang sangat kuat menekan Xiao Yan dan yang lainnya. Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan? Yun Yun mengangkat alisnya sedikit, melihat kekuatan Kaisar Surgawi yang meningkat, samar-samar merasa sedikit tidak nyaman. Keturunan dari keluarga Xiao, Xiao Yan. Semuanya sampai pada titik ini, apakah masih perlu bersembunyi? Ada senyuman jinak di sudut mulut Tiandi, namun saat dia menyebut kata klan Xiao, aura mencekik dan mematikan sangat kuat. Itu adalah pertunjukan yang sangat bagus. Xiao Yan langsung melepas benda yang menutupi wajahnya, dan langsung tertawa pelan. Selama hasilnya bagus, tidak masalah. Hanya saja aku tidak menyangka sebenarnya ada 6 api suci di sini, dan iblis tirani seperti kegelapan akan jatuh ke tanganmu sepenuhnya. Sudut mulut Tiandi mengerikan, dan senyuman hiruk pikuk muncul. Aku tidak menyangka kamu akan mampu menahan serangan fatal dari iblis kegelapan. Kamu seharusnya memiliki jimat di tanganmu, kan? Xiao Yan terbatuk-batuk dan dengan mudah memikirkan sesuatu. Artefak nomor 1 di dunia peri, anggrek kuno. Kaisar Langit tersenyum tipis dan mengeluarkan bunga yang sudah layu seluruhnya. Sungguh, Xiao Yan menggelengkan kepalanya, alasan mengapa Kaisar Surgawi bisa begitu tanpa cedera adalah karena dia sudah siap. Lepaskan metode budidaya Fenjue dan sumber 6 api suci. Jika tidak, tubuh dan jiwa akan hancur. Guntur perak bersiul ke seluruh tubuh, mengirimkan gelombang yang kuat, seolah menunggu raja mereka mengeluarkan perintah. Aku mengerahkan segel Dewa Bulan, dan aku bisa menghentikannya untuk sementara, pergilah. Pada saat ini, ancaman kematian memenuhi hatinya, dan Yueru mau tidak mau membuat keputusan yang tegas. Meskipun kekuatan Kaisar Langit tidak sebaik iblis kegelapan, kekuatan tempur dan kekuatan ancamannya mungkin bahkan lebih menakutkan daripada iblis kegelapan. Maka kamu akan mati. Yao Ling menggelengkan kepalanya, tapi tidak ada tanda-tanda persetujuan. Xiao Yan, ayo pergi, aku akan menggunakan warisan Seng Yan dan Dewa Bunga sebagai panduan, cukup untuk memberi cukup waktu untukmu. Saat ini, Yun Yun mengatupkan gigi peraknya dan berkata dengan keras kepala. Ketiga wanita itu memiliki satu pikiran, tidak ada tanda-tanda kemunduran di mata mereka, dan mereka tampak bertekad untuk mati. Pria gagah, berdiri tegak, bagaimana dia bisa menyusut di belakang sekelompok pita wanita. Aku akan menghentikannya, pergilah. Xiao Yan tertawa keras, dan turun dari punggung Yun Yun dengan sedikit nostalgia, dan berdiri dengan gemetar di atas kehampaan. Senior, berapa persentase diriku yang mampu membunuh atau menghentikan Kaisar Langit? Xiao Yan bertanya pada roh penguasa eksekusi. 1%, tidak ada.
Setelah ragu-ragu beberapa saat, penguasa eksekusi roh dewa berkata, "Nak, anggrek purba ada di 9 surga dan gua Suansu yang paling misterius, dan beberapa generasi penguasa dunia abadi belum mampu menaklukkannya. Dan menurut apa yang dikatakan tuanku, ada jimat lain yang menyertai anggrek Taiko." Semangat Su Senchi menganalisisnya pada Xiao Yan dengan sangat khawatir. Apakah tidak mungkin? Xiao Yan mengertakkan gigi dan terlihat tidak mau menyerah begitu saja. Untuk bisa mencapai hari ini, sungguh menakjubkan bahwa saya telah mengalami hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, selama ada begitu banyak kesempatan untuk hidup, mencobanya saja sudah cukup. Tidak ada jalan keluar. Penguasa pembunuh Tuhan, kekuatan pola suci yang dibentuk oleh 7 api suci memotivasi senjata ilahi, mungkin ini adalah harapan terakhir. Tapi yang ingin aku ingatkan padamu adalah, daftar artefak dunia manusia adalah artefak paling kuat di dunia dakian, tapi penguasa eksekusi dewa sangatlah istimewa karena perlu dikembangkan. Tapi bahaya yang dihadapi dengan menguasai penguasa para dewa jelas tidak seperti yang bisa kamu bayangkan. Ini adalah artefak, bahkan jika itu dikuasai oleh Raja Suci untuk pertama kalinya, artefak itu hampir menghilang. Terlebih lagi, penguasa eksekusi dewa di bawah berkah 7 pola suci, kekuatan penindas semacam itu mungkin lebih menakutkan daripada serangan iblis. Setelah kamu tidak tahan lagi, tubuh dan jiwamu akan hancur, dan kamu akan menghilang selamanya antara langit dan bumi. Semangat Su Senki berkata dengan lemah, seolah menunggu keputusan Xiao Yan. Huhu, ayolah, apakah kamu masih punya pilihan sekarang? Mati atau jadi gila lagi? Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, darah keluarga Xiao di dadanya langsung dipaksa kembali, dan genangan darah hijau tua memenuhi setiap sel kulit tubuh Xiao Yan. Pada saat yang sama, 6 nyala api terang seperti bunga tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan. Mengelilingi satu sama lain, memicu fluktuasi yang ceroboh dan menakjubkan. Api suci ke-6, api asal Wanmu yang diperoleh dari jatuhnya iblis kegelapan, berada di peringkat terbawah daftar api suci. Episode 2455. Trik yang membosankan. Semuanya akan segera mati. Kalian dari klan Xiao masih suka bersikap seperti ini. Kaisar Langit tidak peduli, dia meremehkan setiap gerakan Xiao Yan seperti raja tertinggi. Kekuatannya sendiri mendekati puncak, dan kekuatan serta aura Xiao Yan berada di ambang kematian. Inilah kebanggaan Tuhan. Di saat yang sama, itu juga merupakan kebencian Kaisar terhadap keluarga Xiao. Mengapa klan Xiao mendapat pujian atas perang langit dan bumi? Yang lebih dipedulikan Kaisar Langit adalah sekelompok orang abadi dari klan Xiao. Jika mereka tidak menghentikannya, bagaimana dia bisa kehilangan kekasihnya? Itu semua salah orang-orang tua itu. Karena Anda menyembunyikan keberadaan Anda dan bersembunyi di dunia ini seperti tikus yang menyeberang jalan, biarkan ahli waris Anda membayar semuanya untuk Anda. Xiao Yan, pada titik ini, bahkan jika kamu menggunakan kekuatan api suci, aku khawatir itu tidak akan membantu. Yun Yun melihat ke-6 api suci yang tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan, matanya yang indah menyusut dengan hebat, dan memarahi. Justru karena hanya ada kesempatan hidup ini, jadi aku tidak bisa menyerah. Pinjamkan aku api-api suci di tubuhmu untuk sementara waktu. Kalau begitu, kamu pergi. Mata Xiao Yan selalu tertuju pada Kaisar Surga, tidak peduli bagaimana guntur di sekitarnya meledak menjadi tekanan dan pemenjaraan, Xiao Yan tidak tergerak. Sepertinya dia sudah bertekad untuk mati, mencoba jatuh bersama Kaisar Surga dan kemudian di sini. Namun sekuat Kaisar Langit, tidak bisakah Xiao Yan yang kini lesu bisa mengalahkannya? Kakak, ayo pergi. Segera. Roh api suci yang selama ini menghuni tubuh Yun Yun, roh bunga tercurah, juga berdiri di depan Xiao Yan, dan berkata dengan musuh yang sama. Pergi, sekarang kita hidup dan mati bersama. Teruskan. Saat berikutnya, Yun Yun tersenyum manis, dengan bunga api putih kecil di telapak tangannya. Api suci ke-7, api sumber 10.000 bunga. Seberapa yakin kamu? Wajah peri bunga itu serius untuk beberapa saat, melihat postur kuat Kaisar Surgawi, dia bertanya pada Xiao Yan. Kurang dari 30%. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, mengambil api suci ke-7, mengerutkan kening, dengan hati-hati mengaktifkan keputusan pembakaran di tubuhnya, 7 api dengan atribut berbeda perlahan bercokol di depan Xiao Yan, dan kuali api kecil muncul, seperti jimat yang dibesarkan dari surga dan bumi, berkembang dengan fluktuasi kuno. Keras kepala. Kalau begitu aku sendiri yang akan mengirimmu ke neraka. Kekuatan langit dan bumi, Lei Ji. Suara tumpul terdengar, guntur dan kilat mengamuk di seluruh langit dan bumi, dan rantai petir perak tergantung di langit seperti jimat yang mematikan. Nafas yang dikeluarkan dari rantai petir membuat jantung 5 orang di depan mereka berdebar kencang, dan pembuluh darah mereka menggumpal, seolah-olah bencana akan segera terjadi. 7 api. Xiao Yan menatap tekanan yang begitu besar, menanggung beban paling berat di depan, mencoba menggunakan darah dan dagingnya sendiri untuk melawan adegan paling berbahaya bagi keempat wanita itu. Mati. Guntur menderu, dan rantai guntur meledak seperti sambaran petir. Dalam sekejap, seluruh kehampaan hancur lagi, dan fluktuasi destruktif di dalamnya sudah menjadi situasi mematikan bagi 5 orang saat ini. Bahkan dalam kematian, kita tidak perlu takut. Mata indah keempat wanita itu menggerakkan tangan mereka dan menyeret sumber kekuatan terakhir di tubuh mereka, menopang tubuh Xiao Yan, sebenarnya mencoba menahan pukulan dahsyat ini. Bang bang bang. Dengan keras, sesosok tubuh terangkat ke langit, merobek kehampaan seperti menutupi langit dan menutupi matahari, dan datang dari langit.
Retakan. Dengan keras, serangan yang dikumpulkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat 6 berubah menjadi debu yang tak terhitung jumlahnya dan melarikan diri ke segala arah di bawah raungan bayangan hitam ini. WHO. Keluar dari kaisar ini. Ketika kaisar surga melihat ini, jaring petir yang mengikat Xiao Yan dan mereka berempat hancur dalam sekejap, dan dia segera melihat dunia dengan ekspresi marah. Dasar bajingan berhantu, brengsek. Beraninya kamu memenjarakan raja ini. Raja ini akan membiarkanmu mati. Tepuk. Begitu suara itu jatuh, bayangan hitam raksasa menyembur keluar, dan sebelum kaisar surgawi dapat bereaksi, ekor cian raksasa beberapa ribu meter, dengan nafas gunung yang berat, menikamnya. Retakan. Kaisar surgawi berkumpul di sekitar guntur langit perak, dan dengan mudah melambaikannya untuk menahan serangannya, tetapi di atas wajah yang awalnya tenang, tiba-tiba menjadi sangat jelek. Kamu abadi, benar-benar melepaskan diri dari segelku. Pada saat ini, kaisar surga dengan jelas menyadari identitas raksasa ini, dan tersenyum muram. Hanya ada sedikit orang yang bisa membuat raja ini takluk di surga ini, tapi kamu tidak pernah memenuhi syarat. Penjahat yang tercela dan tidak tahu malu, mencoba menjadi tuan dari raja ini. Raksasa dan kaisar langit menemui jalan buntu di langit bersama-sama, dan suara-suara marah meraung satu demi satu, bergema di langit seperti gunung yang tak terhitung jumlahnya. Saudara Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Kekosongan itu menggeliat, dan tiga sosok muncul dari belakang Xiao Yan. Batuk-batuk, Suner, kamu akan baik-baik saja. Xiao Yan mencabut api 7 warna, mengelilingi tubuhnya, menatap wanita halus dan tanpa cedera di depannya, dan segera berkata dengan pikiran tenang. Kakak kedua, hehe, sakit sekali. Di sampingnya, Xiao Yi dan Putri Qianqin berbicara bersama, dan setelah melihat bekas luka yang terlihat jelas di tubuh Xiao Yan, mereka menghela nafas sejenak. Jangan khawatir, saya tidak bisa mati, tapi situasi saat ini tidak optimis. Setelah percakapan singkat, ekspresi Xiao Yan masih sangat serius. Yun, kakak Yun. Yah, Suner kakak. Keduanya hanya saling memandang, dan suasananya sangat aneh, tetapi mereka juga tahu bahwa prioritas utama, hal-hal lain, mereka harus menunggu sampai akhir untuk menghadapinya secara perlahan. Itu adalah, memalingkan kepalanya, Xiao Yan melihat sosok besar yang berdiri di depan kaisar surgawi perlahan memperlihatkan tubuh aslinya, dan sedikit terkejut untuk beberapa saat. Apa itu? Kakak Xiao Yan tidak tahu. Suner bertubuh ramping, dan tangannya semanis gadis peri, tapi di belakangnya ada kotak batu yang agak halus. Di dalam kotak batu, ada aura kuat tertentu. Klan Naga, kuasai Raja Naga. Xiao Yan tiba-tiba kehilangan suaranya saat tubuh bagian bawah yang hancur di dalam tubuhnya mengirimkan gelombang panas yang membara. Raja Naga Baxia, beberapa orang lainnya kehilangan suara mereka bersama-sama, tetapi setelah ragu-ragu sebentar, semburan ekstasi tiba-tiba muncul di pipi mereka. Dengan bantuan Raja Naga Baxia kali ini melawan Kaisar Langit, saya khawatir ada peluang untuk menang. Saudara Xiao Yan, ini untukmu, aku yakin kamu akan tahu cara menggunakannya lebih baik dari kami. Juga, ini adalah sumber api suciku. Kulit Sun tiba-tiba berubah, dan dia segera menyerahkan kotak batu dan sumber apinya sendiri ke tangan Xiao Yan. Sui Lingsu, tapi nafasnya sedikit salah. Xiao Yan mengambil kotak batu itu dan bekerja sama dengan bola roh api, yang bergejolak di dalam tubuhnya, dan segera menjadi jelas. Saat berikutnya, mengambil alih sumber api dari tangan Suner, 8 sumber api suci bangkit bersamaan. Pikiran menjengkelkan perlahan tertanam di hati Xiao Yan. 8 jenis api suci, penguasa pembunuh Tuhan. Mencuri dupa, episode 2456. Kakak kedua, dan aku. Dan saya, mengatakan itu, Yao Ling dan Xiao Yi saling memandang, dan sekelompok api yang sangat terang menyembur keluar. 10 api suci. Dengan api suci yang baru lahir di Xiao Yi dan api peri roh murni di Yao Ling, 10 jenis api suci, yang paling langka di dunia, muncul sekaligus. Wong Bas, 10 jenis asal mula api dengan energi berbeda dikendalikan di telapak tangannya, tubuh, kulit, dan bahkan garis keturunan Xiao Yan semuanya menjadi gila pada saat yang sama, dan rasa terbakar di tubuhnya seolah-olah ada sesuatu yang akan ditusuk, dan itu berdengung keras. Aura kuno yang tak terlukiskan perlahan muncul dari Xiao Yan. Wajah semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Raja Naga Baxia di kejauhan. Raja Naga Baxia dikalahkan oleh Kaisar Langit dengan satu pukulan, dan sekarang dia secara alami sangat malu. Setelah ditekan selama ribuan tahun, tubuh Baxia hilang, dan kekuatannya secara alami tidak mampu bersaing dengan Kaisar Surga. Kamu abadi, maukah kamu melihat terang hari lagi? Aku tahu bahwa ketika aku memenjarakanmu, aku seharusnya menyerap seluruh kekuatanmu. Kaisar Surga memandangi volume 1000 kaki Raja Naga Baxia di depannya, dan segera tertawa. Fakta bahwa naga melahirkan 9 anak laki-laki tidak berarti ke-9 Raja Naga mereka semuanya berwujud naga. Kecuali Raja Naga Emas dan Perak dengan status tertinggi di klan naga yang mempertahankan wujud naga asli, ke-7 putra lainnya memiliki wujud berbeda. Kekuatanmu telah melonjak ke reinkarnasi tingkat ke-6 sekarang, yang benar-benar mengejutkan raja ini. Tampaknya selama bertahun-tahun, beberapa hal yang tidak diketahui belum berkurang. Raja Naga Baxia memutar cangkang kura-kura besar itu, secara alami menyadari niat Xiao Yan, dan segera mengangkat kepalanya yang besar, dan lingkaran aura Qian meledak dengan fluktuasi yang paling mematikan.
Nafas Raja Naga di bawah Tyrant secara mengesankan merupakan puncak dari peringkat reinkarnasi kelima. Dan karena Raja Naga Baxia telah diikat oleh Kaisar Langit selama ribuan tahun, permusuhan di hatinya telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang setelah segelnya dibuka, secara alami ia penuh dengan kebencian. Kekuatanmu juga sangat kuat. Pada awalnya, kamu hanya peringkat reinkarnasi keempat, tapi untungnya, kamu kehilangan tubuh bagian bawah, dan aku punya kesempatan untuk memanfaatkannya. Setelah serangan diam-diam dan penindasan, itu telah meroket sedemikian rupa dalam ribuan tahun, bertahun-tahun. Perlombaan naga, ini benar-benar perlombaan yang patut ditiru. Kulit Kaisar Surgawi gelap dan kuning, dan untaian guntur perak berkumpul, tetapi selain itu, bahkan ada kurungan besar yang perlahan berkumpul di sekelilingnya. Kekuatan semacam itu sangat mirip dengan bunga anggrek kuno tadi. Itulah fluktuasi artefak. Hari ini adalah tempat di mana kamu jatuh. Saat kamu menyerang pusat dunia abadi dari luar wilayah, kamu membiarkan banyak orang kuat di pusat dunia abadi mengirimmu mati, hanya karena keinginan egoismu sendiri, kamu pantas mati. Kepala Raja Naga melolong, dan suaranya terdengar, menyebabkan jiwa semua orang sedikit pingsan. Ini adalah sumber kejahatan, bagaimana iblis kegelapan bisa mati begitu mudah. Namun, aku masih harus berterima kasih padamu dan iblis kegelapan. Pangkat reinkarnasi ketujuh saja tidak bisa menghentikanku. Kaisar Surgawi merentangkan telapak tangannya, dan titik cahaya indah seperti hati muncul, fluktuasi energi jahat yang terkandung di dalamnya, dunia dapat belajar darinya. Itu hampir memadatkan asal-usul iblis kegelapan yang hampir umum. Pantas saja serangan Xiaoyan barusan benar-benar menghancurkan iblis kegelapan. Jadi ada bantuan rahasia orang ini. Menderita sampai mati, duduklah di langit. Melihat jantung energinya, Raja Naga Baxia tidak lagi berbicara omong kosong, dan tiba-tiba menyapu Kaisar Surga. Ia mengetahui bahwa situasi saat ini tidak optimis, dan Kaisar Surga telah kehilangan akal sehatnya. Begitu mereka dikalahkan, saya khawatir seluruh alam abadi tidak akan luput dari nasib buruk. Lepas kendali. Coba lihat, apa itu penindasan mutlak? Bingkai. Dengan suara, gunung 10.000 zang yang diubah oleh Raja Naga Baxia langsung ditebas dengan kekuatan yang tajam, dan seluruh tubuh jatuh dengan gemetar ke arah belakang. Kaisar Surga melangkah ke langit, dan tiba-tiba seberkas cahaya menyilaukan keluar dari telapak tangannya. Dia dengan mudah menggeseknya ke bawah, dan serangan kuat Raja Naga langsung runtuh. Xiaoyan dan yang lainnya di bawah melihat situasi pertempuran yang terus berubah dan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, Raja Naga di bawah Baxia benar-benar mengalahkan Bei. Itu, artefak. Pedang Kaisar Langit Tai Chi menempati peringkat kedua di antara 10 artefak teratas di dunia peri. Di kejauhan, mata indah Yao Ling sangat jelek, dan ketakutan yang menakutkan memenuhi hatinya, dan dia langsung meraung karena dia mengenali pedang di tangan Kaisar Surgawi. Tubuh pedang yang samar, dikelilingi oleh cairan energi emas, seperti pedang panjang biasa, namun perasaan inilah yang membuat setiap orang yang hadir merasakan sentuhan ketakutan dan kecemasan. Pedang Kaisar Langit Tai Chi, disertai bunga anggrek kuno, jadi apa yang dikatakan guru itu benar. Pada saat ini, mata Yun Yun dan Yueru bersinar dengan ekspresi yang sangat serius. Jauh sebelum Master Istana Dewa Bulan dan Hua Qinger jatuh, guru mereka diam-diam menyuruh mereka untuk memperhatikan kedua artefak ini. Yang satu digunakan untuk pertahanan diri, dan yang lainnya digunakan untuk menyerang, tetapi secara belak-belakan dikatakan bahwa kekuatan kedua artefak ini benar-benar mengerikan. Pedang Kaisar Langit Tai Chi. Dikatakan bahwa Kaisar Surgawi generasi pertama mengendalikan pedang ini dan mampu meluncurkan serangan keterampilan bertarung yang melampaui tingkat keabadian, dan dia bahkan dapat menggunakan kekuatan pedang ini untuk bertarung melampaui level tersebut. Di sisi wajah cantik Putri Qianqin, terdengar desahan. Eksistensi menakutkan macam apa yang merupakan artefak yang dapat bertarung di urutan reinkarnasi kelima atau bahkan keenam. Di luar seni abadi, saya khawatir itu adalah keterampilan bertarung legendaris para dewa. Sihir. Orang-orang biasa masih belum mampu menyelesaikan sendiri tampilan seni abadi terbaik. Jika itu adalah seni ilahi, maka serangan dan mematikannya, saya khawatir seluruh dunia abadi akan musnah. Xiaoyan, berikan aku Sui Lingsu. Harapan terakhir terserah padamu. Putri Qianqin tiba-tiba tersenyum manis. Saat ini, dia hanya bisa mencobanya. Oke, Xiaoyan mengangguk dengan sungguh-sungguh, menyerahkan kotak batu itu kepada Putri Qianqin, dan api suci 10 warna mulai berkumpul menuju Fenjue. Ada suara mendengung di atas kuali api, dan bahkan senjata suci tertentu di tubuh yang telah disembunyikan oleh Xiaoyan mulai perlahan menampakkan ujungnya. Ini pedang Kaisar Langit Tai Chi. Aku menggunakan pedang ini untuk membunuhmu. Bukankah aku harus mengubur identitasmu? Kaisar Surga berdiri dengan pedang di tangan, seperti pendekar pedang yang bertanggung jawab atas hidup dan mati. Di atas pedang Kaisar Langit Tai Chi, ada naga surgawi dan burung phoenix di punggungnya, dan cahaya kemasannya luar biasa kuat. Kedua binatang tak tertandingi ini ditangkap oleh Kaisar Surgawi dari Gua Xuansu 9 surga paling misterius di alam abadi ditekan serta disegel pada pedang Kaisar Surgawi Tai Chi untuk meningkatkan kekuatan pedang ini. Pedang Kaisar Langit Tai Chi. Melihat Kaisar Surgawi, yang tak terkalahkan seperti dewa perang, napas semua orang menjadi lambat, dan mereka mengangkat kepala, dengan fluktuasi yang mengejutkan di mata mereka, menatap Kaisar Surgawi.
Kaisar Surgawi dengan kekuatan reinkarnasi tingkat 6, dengan pedang Kaisar Surgawi Taiji di tangannya, saya khawatir bahkan iblis kegelapan barusan hanya akan berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Wong Bas. Xiao Yan tiba-tiba menutup matanya, dan gelombang ombak yang kuat menyatu seperti gunung berapi. Ya Tuhan, menurutmu ini apa? Dalam sekejap, tubuh Putri Qianqin melayang di langit, memandangi Kaisar Langit yang sombong, sebuah kotak batu biru tercurah. Ini, bola roh air. Mendengar suara seperti itu, niat membunuh di mata Kaisar Surgawi memudar, tetapi malah ada sentuhan api yang sangat kuat. Episode 2457. Ini, mutiara roh air. Melihat kotak batu di tangan Putri Qianqin, Kaisar Surga dapat melihat sekilas apa yang ada di dalamnya. Bola roh air, salah satu dari 5 bola roh. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Kaisar Surgawi sangat jelas. Mereka tidak mengetahui alasan spesifik mengapa tidak ada dewa petarung sejati di dunia ini, tapi Paradise Lost, yang dikenal sebagai surga para dewa, pasti berisi kunci level dewa petarung. Paradise Lost begitu misterius sehingga bahkan beberapa orang super kuat pun tidak dapat masuk ke dalamnya. 5 manik roh secara alami merupakan inti dari pembukaan Paradise Lost. Sangat disayangkan bahwa 5 bola roh tersebar di semua tempat, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya telah bekerja keras dan gagal mengumpulkannya. Berikan ini padaku. Kaisar Langit meraung, dan pedang Kaisar Langit Taiji tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke arah Putri Qianqin. Paksaan besar yang dilepaskan oleh pedang Kaisar Langit Taiji menyebar dari kehampaan kuil Leiqi, bahkan jika Putri Qianqin menghadapinya, suasana suram dan mematikan akan muncul, seolah-olah di bawah pedang Kaisar Langit Taiji, semuanya seperti hewan-hewan yang akan datang disembelih umumnya lemah dan tidak berdaya. Ayo kita pergi, atau aku akan menghancurkan benda ini sepenuhnya. Setelah salah satu dari 5 manik roh hilang, kalian, jangan pernah berpikir untuk menyentuh alam itu di generasi ini. Saya yakin keturunan peri api saya memiliki kemampuan ini. Wajah Putri Qianqin berangsur-angsur menjadi pucat, dia tahu bahwa sekarang, satu-satunya hal yang dapat mengancam Kaisar Surga adalah benda ini, katanya dengan ketenangan yang megah. Petik 2. Petik 2. Wajah Kaisar Langit keruh dan tidak menentu, jelas sedang menimbang sesuatu. Keturunan klan Xiao, Seng Yan dan Fen Jue, termasuk Raja Naga Baxia, jelas tidak mungkin dia mundur saat ini. Dunia abadi telah penuh dengan lubang, dan hanya 2 di antaranya yang hancur total, dan satu-satunya jalan keluar adalah beralih ke dunia manusia. Tetapi Putri Qianqin memiliki aura ketuhanan yang berasal dari Dewi Yaoji, dan Kaisar Surga juga takut orang ini akan menghancurkan Sui Lingzu sepenuhnya. Hari ini, kamu harus mati. Setelah ragu-ragu sebentar, Kaisar Surgawi memegang pedang ilahi, dan niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Mutiara 5 roh adalah benda suci, dan saya khawatir tidak ada yang bisa menghancurkannya. Langkah kaki itu tiba-tiba melangkah maju, dan tekanan seperti gunung menekan hati semua orang. Api. Kekuatan pola suci. Dengan kemauan terakhir, Xiao Yan mendesak Fen Jue, dan perlahan mengkatalisasi dan memadatkan 10 pola suci. Rencana hari ini, hanya dengan menggunakan 10 pola suci untuk memberkati penguasa para dewa, barulah ada peluang untuk bersaing dengan Kaisar. Penggabungan 10 api suci, karena ada banyak api suci di tingkat bawah, tidak dapat menyebabkan kematian yang efektif. Saat suara Xiao Yan keluar, seluruh kehampaan bergetar tiba-tiba, retakan di jurang menyembur kemana-mana, dan energi langit dan bumi yang tak ada habisnya dengan cepat berkumpul menuju tubuh Xiao Yan. Ledakan, penguasa api yang indah, membawa sinar cahaya keemasan yang sangat menyilaukan menyembur keluar. Bagian atas penggaris yang berat sehalus penggaris 2 sisi, tetapi penggaris 2 sisi penuh dengan beberapa garis samar. Meski garis-garis itu membosankan, namun memiliki atmosfer kuno yang melampaui semua makhluk hidup. Sekilas ada rasa kagum dan hormat, meski dalam keadaan kesurupan, pusing. Dunia bergetar, dan apinya bercampur dengan kekuatan penghancur kuno, seperti hujan lebat yang mengalir dari sekitar Xiao Yan, dan seluruh kuil kolam guntur tidak bisa lepas dari kesialan. Gulu, artefak dewa kedua di dunia manusia. Penguasa pembunuh Tuhan. Di mata perak Kaisar Surga, ekspresi keheranan tiba-tiba muncul. Di antara ribuan dunia, artefak dari masing-masing 7 dunia, hanya artefak dunia manusia yang paling kuat. Kekuatan penguasa eksekusi dewa jelas tidak sebanding dengan pedang Kaisar Langit Taichi. Catatan, memanfaatkan momen ketika Kaisar Surgawi ragu-ragu, mata Xiao Yan yang bersinar dengan 10 warna api tiba-tiba menatap penguasa eksekusi dewa yang luar biasa di depannya. Energi yang terkandung di dalamnya cukup untuk menghancurkan jiwa pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 5 lapis menjadi sampah. Seperti yang diharapkan dari keturunan klan Xiao, Kaisar ini bersedia mengenalimu dengan keberanian seperti itu. Ayo, sudut mulut Tiandi tiba-tiba pecah-pecah dengan ekspresi gila, lalu guntur perak mengalir ke seluruh tubuhnya. Dengan pedang Taiji Tiandi di tangannya, dia perlahan terangkat, dan kekuatan menakutkan yang meremehkan segalanya perlahan meluap. Orang gila ini, sebenarnya mencoba bersaing dengan Xiao Yan. Raja Naga di bawah Baxia membungkuk dan sangat terkejut saat melihat postur Kaisar Langit. Kaisar Surga memang bangga, tetapi dia memiliki kekuatan yang membanggakan. Senior, ini tubuh bagian bawah sang tiran, meski sudah rusak. Biarkan aku hidup dan mati bersama. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang berlindung di sisi Xiao Yan, melawan paksaan yang sangat kuat terhadap Xiao Yan. Ini pertarungan terakhir, hasilnya masih belum diketahui.
10 pola suci, kekuatan untuk membunuh para dewa. Bom bunuh para dewa. Mata acuh tak acuh Xiaoyan langsung tertuju pada kaisar surgawi di atas langit, dan suara yang menusuk tulang perlahan terdengar. Di tangannya, sisik naga biru dan kekuatan setengah naga keduanya diberkati, namun meski begitu, dia memegang tangan penguasa penarik dewa. Masih gemetar, bahkan kekuatan di bawah sisik naga dan transformasi setengah naga telah menjadi sangat ilusi. Pada saat yang sama, saat Xiaoyan membuka mulutnya, seorang penguasa raksasa yang bersinar dengan cahaya kemasan terang perlahan terangkat, dan fluktuasi kuno yang misterius seperti hakim yang mengendalikan aturan, beriak dalam kehampaan. Mengayunkan satu kaki ke bawah, langit dan bumi berdengung, dan energi dari seluruh kehampaan menghilang, seolah-olah ada fluktuasi yang aneh, seperti kilat emas yang mengamuk. Api yang indah dengan cepat menyapu dari petir emas, berubah menjadi raksasa langit, mendorong petir emas itu meledak. Dunia sunyi, seolah-olah semua energi benar-benar sunyi untuk sementara waktu. Pedang Kaisar Langit Tai Chi. Tebasan Kaisar Langit Tai Chi. Di bawah serangan mengerikan Xiaoyan, wajah Kaisar Surgawi bergetar hebat, dan bahkan ada sentuhan teror dan kegilaan di matanya. Raungan rendah keluar dari mulutnya, dan Kaisar Surgawi mengangkat pedang Kaisar Surgawi Taiji, dan raungan marah dari satu naga dan satu burung phoenix terdengar, dan pada saat yang sama melambai ke arah posisi Xiaoyan di udara. Ledakan. Di atas langit, raksasa api yang cantik dan pedang Kaisar Langit Taiji menghantam dengan liar. Seluruh kuil kolam guntur bergetar di bawah fluktuasi energi yang hebat ini, dan retakan besar setinggi ribuan kaki terus-menerus mengalir keluar, ketakutan dan kecemasan di hati masyarakat terus berkembang biak dan membesar. Itu terlalu kuat, serangan antara dua artefak, jenis kekuatan yang terkandung di dalamnya, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Aktifkan semua kekuatan yang tersisa, pertahankan. Tiba-tiba, suara Raja Naga Baxia tiba-tiba menjadi aneh, dan dia buru-buru berseru kepada orang-orang di belakangnya. Serangan pada level ini tidak memiliki pertahanan yang memadai, dan begitu terlibat, mereka akan lebih beruntung daripada beruntung. Di atas langit, aura kehancuran dan keganasan yang meletus dari Xiaoyan dan Kaisar Langit bertarung satu sama lain. Jika terkikis olehnya, saya khawatir pikiran akan hancur dan akan sepenuhnya menjadi mayat berjalan. Oke, semua orang setuju, tapi melihat dua orang yang terbagi rata di langit, serangan tingkat kehancuran itu sangatlah brilian. Pertarungan artefak sangat menakutkan. Episode 2458. Di atas langit, cahaya pedang perak kuno bersinar dengan fluktuasi tirani kuno dan kompleks, di antaranya tidak ada kekurangan kekuatan guntur dan bahkan kekuatan kekacauan. Raksasa api cantik itu mengangkat tangannya, menahan cahaya pedang perak, kilat emas di tubuh raksasa itu, seolah menunggu sesuatu untuk diseduh. Hancurkan untukku. Dalam sekejap, mata Kaisar Langit langsung memerah, dan dia tiba-tiba berteriak. Bang bang bang. Ketika orang-orang di bawah melihat sedikit bekas patah pada raksasa api itu, hati mereka terkejut. Turunkan mayatnya. Roda Dewa Bulan. Pesanan Yao Qi. Dewa Bunga. Namun, meski ada 4 pertahanan menakutkan pada raksasa api itu, pertahanan yang tampaknya tirani ini runtuh dan terbuka dalam sekejap mata. Kekuatan ilahi dan kompleks yang terpancar dari pedang perak melewati banyak rintangan, menembus kehampaan, dan tiba-tiba bertabrakan dengan petir emas yang meletus dari penguasa eksekusi dewa. Ketika serangan itu terjadi, saya melihat petir emas dan pedang perak terus-menerus bertabrakan, dan riak energi yang sedikit meluap, langsung meledakkan seluruh kuil kolam guntur ke dalam jurang yang hancur. Di jurang yang redup, Suner dan beberapa orang lainnya berdiri di dasar jurang, melepaskan sisa kekuatan terakhir untuk melindungi tubuh mereka, memandang dua orang di atas langit dengan mata cemas, dan pikiran mereka meninggikan suara. Ledakan. Kedua serangan tersebut, setelah ragu-ragu beberapa saat, justru meledak di saat yang bersamaan, seperti lubang hitam yang melahap segalanya, menyebar dari tempat mereka bertarung. Bagaimana bisa? Dengan dasi, aura Xiaoyan dan Kaisar Langit melemah secara bersamaan, terutama Xiaoyan. Pada saat ini, di tangan yang memegang penguasa eksekusi dewa, hanya tulang yang telah terkikis oleh kekuatan ilahi langit dan bumi yang tersisa. Cici, pusaran ruang yang samar menyembur keluar, dan segera cakar tulang putih membawa penggaris yang berat. Dengan satu pukulan, Kaisar Langit tidak bereaksi, tetapi merasakan luapan nafas yang tak terkendali di tubuhnya, wajahnya langsung pucat, dan matanya tegang. Menatap dadanya. Di dada, luka besar dan ganas ditusuk oleh penguasa pembunuh dewa. Darah dan vitalitas terus mengalir, dan bahkan organ dalam di bawah dada saat ini seperti bunga layu, melemah dengan cepat. Lubang Zusenchi menembus dadanya. Kekuatan membunuh penguasa sangatlah kejam. Satu pukulan melukai kaisar secara serius. Terlebih lagi, kerusakan yang disebabkan oleh senjata suci yang kuat ini, yang cukup untuk membunuh para dewa, tidak ada obatnya kecuali malaikat agung kerajaan malaikat mengambil tindakan. Ah, bagaimana bisa? Jeritan dan duka yang menyedihkan terdengar, dan energi langit dan bumi yang menghancurkan bumi benar-benar menyebar dari tubuh kaisar. Jenis trauma yang masuk jauh ke dalam sumsum tulang dan melukai jiwa, dengan krisis kejatuhan, terus-menerus berdampak pada pikiran dan saraf Kaisar Surga. Setelah menggunakan pedang Kaisar Langit Tai Chi, akan ada kelemahan singkat selama beberapa detik, tapi mengapa Xiaoyan bisa mengetahui rahasia semacam ini? Ayo, keluar dari sini. Raja Naga di bawah Baxia baru saja memulihkan nafasnya, dan tiba-tiba meraung saat dia melihat ke langit di atas langit, kekuatan di tubuhnya hancur sedikit demi sedikit. Ya Tuhan, aku menang.
Setelah Xiao Yan menyelesaikan semua ini, seluruh tubuhnya bergoyang perlahan, seperti orang sekarat, jatuh dari jurang bersama penguasa para dewa. Jelas sekali bahwa serangan tak terduga terakhir adalah bimbingan dari roh eksekusi, tapi pukulan itu telah memusnahkan semua kekuatan Xiao Yan. Karena kamu di sini, ayo tinggal. Seni ilahi, pedang penghancur surga Tai Chi. Di mata Kaisar Langit, niat membunuh yang kuat muncul, mengaum seperti iblis. Segera dengan seluruh kekuatannya, dia mengangkat pedang Kaisar Langit Tai Chi, dan nafas langit dan bumi yang kuno dan megah keluar. Dia menahan kekuatan dan nafasnya, seluruh dunia bersenandung dan gemetar, dan segera menyapu Xiao Yan dan semua orang. Kekuatan semacam itu tidak bisa dijelaskan, tapi penuh dengan kekuatan mengerikan yang tidak bisa dilawan. Ini seperti seorang pendeta yang mengumumkan kejatuhan dan akhir kehidupan. Wah, ini pukulan kemarahan dari Kaisar Langit, keterampilan bertarung kelas setengah dewa. Berlari. Dalam sekejap, roh penguasa eksekusi dewa yang selalu tenang, seolah-olah melihat sesuatu yang membuatnya takut, meraung dengan panik. Serangan tingkat ini, bahkan jika Raja Suci datang sendiri, mungkin sangat sulit. Ketika Kaisar Langit benar-benar jatuh, dia menjadi marah dan mencoba menggunakan sisa hidupnya dan seluruh kekuatannya untuk melakukan pukulan fatal. Ini hanya untuk menyeret Xiao Yan sampai mati. Batuk, mungkin sudah terlambat. Penguasa para dewa memang kejam. Tubuh Xiao Yan, seperti cangkang kosong, jatuh dari langit menuju Thunder Pond Square. Saat ini, sumber api suci 10 warna masih mengelilingi Xiao Yan, tapi sedikit redup. Penguasa eksekusi dewa jatuh bersama Xiao Yan, tapi ada kelemahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya. Pukulan tadi sangat kuat, tapi telah menghabiskan seluruh kekuatan Xiao Yan. Kekuatan iblis hampir habis, dan kekuatan api suci juga hampir habis. Seluruh kekuatan dalam tubuh telah jatuh ke tahap kelelahan. Sekarang Xiao Yan tidak bisa lagi menggunakan kekuatan apapun. Kalau begitu biarkan aku datang. Dengan semangat artefakku, panggil artefak 7 alam, dan bakar langit. Melihat jalan buntu seperti itu, suara agung dari penguasa pelaksana roh dewa tiba-tiba bergema di benak Xiao Yan. Sampai saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Raja Suci meninggalkan jejak nafasnya di langit dan bumi, karena setelah penguasa Zushen tahap pertama diperbaiki, dia bisa mengalir ke dalamnya dengan nafasnya. Wong Bas. Dengan suara, di depan Xiao Yan, yang sama sekali tidak berdaya, kuali api kecil tiba-tiba keluar. Apakah ini, kuali penghakiman yang membara? Kelopak mata Xiao Yan terasa berat, dengan paksa menahan keinginan terakhirnya, menatap kuali api kecil di depannya. Wong Bas. Roh penguasa eksekusi dewa langsung hancur dan terbuka, berubah menjadi berkas cahaya neon, menutupi seluruh kuali api seukuran telapak tangan. Tiba-tiba, kekuatan misterius perlahan meluap dari kuali api. Matilah aku. Jatuh bersama. Suara gila Kaisar Surgawi, disertai dengan keterampilan bertarung para dewa, dipukul oleh penguasa eksekusi dewa. Luka yang tidak dapat disembuhkan membuat Kaisar Langit menjadi gila. Bingkai. Lonceng kuno, seperti kekuatan suci menakutkan yang mengguncang hati orang, perlahan terpancar dari kuali api. Dalam sekejap, tubuh Huo Xiaoding bergetar hebat, dan langsung membengkak hingga berukuran 100 sang, menutupi langit dan matahari, menutupi Xiao Yan, Raja Naga, dan yang lainnya dalam sekejap. Tidak, mustahil. Mengapa sampah klan Xiao memiliki 2 artefak tertinggi sekaligus? Melihat Huo Xiaoding terlihat seperti ini, pupil Tiandi mengecil, dan dia kehilangan suaranya. Ledakan. Pedang keterampilan bertarung setengah dewa diayunkan, dan sinar cahaya keemasan itu seperti kekuatan suci yang kacau. Sinar emas menyembur keluar, dengan paksa membelah seluruh kuil menjadi 2. Selain itu, ini belum berakhir. Sinar cahaya keemasan itu seperti kekuatan ilahi yang membelah dunia secara tiba-tiba dan langsung memotong wilayah tak berujung dari seluruh negeri dongeng, semuanya menjadi 2. Hanya saja ketika sinar emas kelas setengah dewa menyentuh kuali api, terdengar suara senandung, dan seluruh kuali api tidak terluka. Ini adalah benda suci api suci. Melihat pukulan fatal itu hancur oleh kuali api kecil, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa ada total 35 pola api di seluruh tubuh kuali api kecil. Garis-garis itu sangat tidak jelas dan misterius, tetapi mereka memiliki 10 garis, yang persis sama dengan 10 garis-garis suci yang telah dia buat sebelumnya. Ini adalah artefak tertinggi yang dibentuk oleh perpaduan 35 api suci di daftar api suci. Kekuatannya mungkin lebih tirani daripada Zushenqi. Tapi kenapa hanya ada 35 pola suci? Secara logika, bukankah seharusnya ada total 36 api suci? Sepertinya, berkurang 1. Episode 2459. Retakan di tengah dunia peri, di jurang iblis 10.000 zang di pintu masuk surga, sebagian besar monster yang tersisa di sini adalah beberapa monster di bawah peringkat Raja Putih. Meski kekuatannya tidak kuat, namun lebih baik dari jumlah yang banyak. Jika perang nyata dimulai, dunia peri masih ada sampai sekarang. Sejauh menyangkut orang kuat, hal itu tidak dapat diselesaikan untuk sementara waktu. Ledakan. Apa yang terjadi? Formasi ajaib surga, dan bahkan formasi supernatural yang memenjarakan dan mengisolasi pusat dunia abadi, dibelah oleh seberkas cahaya keemasan saat ini. Seluruh dunia seperti kristal utuh, dipotong secara paksa dari pusatnya oleh kekuatan ilahi kuno. Semua makhluk yang menyentuh atau mencoba menolak sinar emas itu semuanya akan jatuh. Tanpa ratapan dan nafas lainnya, tubuh dan jiwa hancur.
Dewasa, ada sesuatu yang buruk. Bunda Maria Yaochi datang dengan pasukan koalisi dunia abadi yang terintegrasi, dan mereka agresif. Dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak bisa menghentikannya sama sekali. Tuan, formasi jahat surga tersembunyi yang kami susun dibelah oleh sinar emas itu. Sekarang ada nafas besar yang tak terhitung jumlahnya yang sepertinya merasakan nafas kita dan mengalir menuju ke sini. Satu demi satu suara tergesa-gesa terdengar dari Demon Abyss, membuat seluruh Demon Abyss yang tersembunyi di suku jahat asing yang tak terhitung jumlahnya gelisah. Kelompok naga tidak memiliki kepala, dan kekuatan tempur tertinggi sudah lama tidak ada lagi. Jatuhnya kelompok rakyat jelata ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Membunuh. Biarpun mati, makhluk asing kita pasti akan menyusut kembali. Di dunia yang luas ini, suatu hari nanti kita akan benar-benar menginjakan kaki di sini dari luar wilayah. Ledakan. Dua kekuatan koalisi besar benar-benar bertarung bersama, tetapi tanpa kepemimpinan Raja Merah dan Dewa Setengah Jahat, seluruh pasukan suku jahat asing, yang dipimpin oleh perawan Yaochi dan pemimpin tingkat tinggi lainnya, tidak dapat dikalahkan. Kemenangan hanyalah masalah waktu. Wong Bas. Di kuil Leichi, wajah Xiao Yan pucat, api melindungi keselamatan semua orang, dan tubuh Kaisar Surgawi di kejauhan hancur sedikit demi sedikit. Bahkan jiwa itu mulai menjadi ilusi. Jika Anda tidak bekerja sama dengan semua vitalitas Kaisar Surgawi dan kekuatan misterius, Anda tidak dapat melakukannya sendiri kecuali Anda mendapat restu dari malaikat. Namun, serangan kuat semacam ini dikombinasikan dengan pedang Kaisar Langit Taichi, jika tidak ada perlindungan dari apa yang disebut, artefak ilahi tujuh alam, dan kuali surga yang terbakar, saya khawatir Xiao Yan dan yang lainnya tidak akan bisa melakukannya, terhindar. Di luar kategori seni abadi terbaik, keterampilan bertarung yang bisa dikaitkan dengan dewa tidak boleh diremehkan. Tidak, saya tidak bisa mati. Dengan pukulan marah, dia melepaskan serangan tingkat setengah dewa, tapi dia tidak membunuh Xiao Yan dan yang lainnya. Sebaliknya, serangan penguasa pembunuh dewa menyebabkan kerusakan yang tidak dapat disembuhkan pada Kaisar. Mati, Raja Naga Baksia meraung, dan tubuh Qian yang besar itu seperti meteorit seberat 10.000 pon yang jatuh dari langit, dengan agresif meledakkan Kaisar Surga. Kaisar Surgawi yang berada di ambang kematian seperti anjing tersesat, tanpa keganasan apapun, dan dihancurkan secara brutal oleh Raja Naga di bawah Baksia. Di belakang Xiao Yan dan semua orang ada celah dimensional yang penuh dengan krisis tak terbatas. Tebasan Kaisar Langit barusan membagi seluruh alam abadi menjadi dua bagian. 3 hari terakhir belum lengkap. Di dunia abadi saat ini, di pusat dunia abadi, kecuali Bunda Maria dari Yaochi, dan dua dewa perang yang keluar, semua pembangkit tenaga listrik lainnya telah jatuh. Negeri dongeng telah rusak, dan negeri dongeng di bumi di masa lalu kini sangat lemah. Tidak, aku tidak boleh kalah. Merasakan bahwa semua kekuatannya memudar dengan sangat cepat, Kaisar Langit tiba-tiba menjatuhkan pedang Kaisar Langit Taichi dan meletakkan kepalanya di tangannya, kilatan ketakutan muncul secara spontan. Eksistensi tertinggi seperti Kaisar Surga memiliki kehidupan dan peluang tanpa akhir, tetapi sekarang kematian sudah dekat, ada juga ketakutan yang sama seperti orang biasa. Tampaknya dalam menghadapi kematian, semua kekuatan dan kemuliaan begitu kecil, dan naluri untuk bertahan hidup membuat Kaisar Surga menghadapi Raja Naga, dan terjadi fluktuasi yang mengerikan. Kamu telah melakukan banyak kejahatan, jatuh. Dengan bantuan tubuh dan kekuatannya yang luar biasa, Raja Naga Baksia meledakkan sisa terakhir kekuatan Kaisar. Iblis keji ini, tingkat ancamannya sama dengan dewa jahat dari ras jahat asing, dan dia tidak bisa dibiarkan melarikan diri apapun yang terjadi. Hai, tubuh Kaisar Langit, termasuk semua kekuatannya, sebenarnya hancur sedikit, berubah menjadi lampu neon yang tak terhitung jumlahnya, dan jatuh di pusat dunia peri. Penguasa surga yang dulunya terkenal telah jatuh. Berakhir, setelah berulang kali memastikan bahwa tubuh dan jiwa Kaisar Surgawi telah hancur total, semua orang masih tampak memiliki ketakutan yang masih ada. Anak kecil, sungguh membuat iri. Setelah melakukan semua ini, Raja Naga Baksia datang ke sisi semua orang, dan aliran gelombang air biru yang stabil melepaskan energi lembut, terus-menerus memberi nutrisi dan memperbaiki tubuh semua orang yang terluka. Hei, setelah beberapa saat, lukanya akan membaik, ambil manik-manik roh air. Sui Lingzu akan diserahkan kepada Xiao Yan untuk diamankan, apakah ada masalah? Melihat akhir dari seluruh pertempuran yang gemetar, Putri Qianqin bertepuk tangan, memutar dengan lembut, dan benar-benar menghancurkan kotak batu berisi manik-manik roh air di tangannya. Ini. 3 gadis lainnya saling berpandangan. Hei, Sui Lingzu adalah benda langit dan bumi. Tanpa kunci, itu tidak bisa dibuka hanya dengan kekerasan. Dan orang yang memasang segel itu adalah Tuan Istana-Istana Dewa Bulan yang asli, Tuan Istana-Istana Dewa Bunga, dan Bunda Suci Danau Giok, jadi meskipun Kaisar Surgawi punya hati, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini juga salah satu alasan mengapa hal ini bisa mengganggu pikirannya sekarang. Xiao Yi menyeringai, saudara Xiao Yan, Xiao Yan. Di kejauhan, Suner dan Yun Yun menopang lengan Xiao Yan sendirian, dengan kekhawatiran di mata mereka. Saya baik-baik saja. Xiao Yan merasakan kehangatan yang telah lama hilang dan perlahan menutup matanya. Kali ini dalam krisis seperti itu, meskipun dia hampir mati, dia membiarkan Xiao Yan mengendalikan kekuatan iblis yang sebenarnya, dan bahkan menambahkan api suci, meskipun dia berada di peringkat 36. 6 jenis api suci, dikombinasikan dengan banyak cara, tingkat pertumbuhan Xiao Yan saat ini sungguh mencengangkan.
Saya mendapatkan banyak hal dari perjalanan ke negeri dongeng ini. Wong Bas, Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja? Setelah beberapa saat, Nyonya Yaochi memimpin banyak pemimpin dunia abadi ke kuil Leichi, buru-buru datang ke sisi Xiaoyan, dan buru-buru bertanya. Guru, saya baik-baik saja. Kami menang. Xiaoyan, Master Domain Xiao adalah pahlawan seluruh dunia abadi. Melihat ini, Yao Ling tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Bunda Maria Yaochi sambil menangis dan terisak-isak. Di hari kiamat seperti itu, jika bukan karena para sahabat yang menjaga alam abadi dengan nyawa mereka, saya khawatir seluruh alam abadi dan mereka akan sepenuhnya jatuh di sini. Bunda Yaochi memeluk Yao dan melihat ke tempat di mana jurang terbentang dan badai kehancuran mengamuk, dan keadaan linglung muncul. Bahkan setelah pertarungan selesai, fluktuasi kuat yang tersisa masih membuatnya gemetar. Orang jahat macam apa yang baru saja dihadapi orang-orang ini? Ngomong-ngomong, jangan lupakan pedang Kaisar Langit Tai Chi itu. Saat berikutnya, Qianqin tiba-tiba berbicara. Dalam sekejap, mata semua orang seperti obor, menyaksikan pedang Dewa Emas diam-diam tertanam di kehampaan. Di atas pedang ilahi, dua binatang tak tertandingi masih meledak dengan raungan yang memekakkan telinga, Kaisar Surga jatuh, dan pedang ilahi kembali ke benda yang tidak dimiliki. Tampaknya pedang ilahi berdengung, menunggu orang yang ditakdirkan. Episode 2460. Pergi dan lihat, artefaknya pasti benar. Hanya orang yang menggunakannya saja yang salah. Xiaoyan berdiri di tempat dan mendapatkan kembali kekuatannya dengan bantuan Raja Naga Baxia. Segera, Yao Ling, Yueru, Yunyun dan Suner berjalan menuju pedang Kaisar Langit Taiji bersama-sama. Pedang dewa semacam itu sudah memiliki sejumlah pengetahuan dan kesadaran spiritual, meskipun tidak ada roh artefak, jadi jika ingin menaklukkannya, Anda harus mendapatkan persetujuannya. Jika tidak, dengan tingkat paksaan pedang ilahi ini, sekali serangan balik, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 6 lapis yang sebenarnya akan terasa sulit diatasi. Semua orang yang hadir saling memandang dengan cemas, dan segera berdiri di tempat, terutama para pemimpin kekuatan abadi. Mereka tahu bahwa jika bukan karena kerja keras orang-orang kecil ini, dunia peri akan menjadi acuh tak acuh. Oleh karena itu, mereka tidak akan memperjuangkan pembagian pedang Kaisar Langit Tai Chi. Rupanya, saat ini hanya 4 perempuan yang memenuhi syarat, meskipun yang lain berdiri diam di sampingnya. Apakah ini pedang Kaisar Langit Tai Chi? Keempat wanita itu mengelilingi pedang Kaisar Surgawi Taiji, menatap sedikit ke artefak tak tertandingi yang menempati peringkat kedua di antara 10 artefak teratas di dunia peri, dan tidak bisa menahan untuk tidak berkata pada saat yang sama. Saya sudah memiliki gelang artefak, saya berhenti. Saya juga sudah memiliki pedang Dewa Bulan. Saya punya pesanan Yaochi. Meskipun artefaknya bagus, namun tidak bisa dikunyah oleh keserakahan. Setelah beberapa saat, senyuman muncul di mata ketiga wanita itu, seolah-olah mereka sengaja mendorong Yunyun. Tetapi, gigi perak Yunyun menggigit ketiga wanita itu dengan sikap seperti itu, jelas-jelas memiliki keraguan. Kakak Yunyun, cobalah, jika tidak. Suner diam-diam berjongkok di samping telinga Yunyun dan mengeluarkan aroma harum. Ya, tidak tahu apa yang dikatakan Suner, mata Yunyun melirik Xiaoyan di kejauhan, dan segera menatap tajam ke arah pedang Kaisar Langit Tai Chi. Dia memiliki kekuatan guru dan warisan Dewa Bunga di tubuhnya, dan dengan pedang Kaisar Langit Tai Chi, itu sudah cukup untuk menjadi penolong Xiaoyan. Pedang Kaisar Langit Tai Chi, ini hal yang bagus. Beberapa, Yuan Qian, yang datang dari pusat dunia manusia bawah, datang ke sini untuk mengundang beberapa orang untuk kembali dan berbicara. Tepat ketika telapak tangan Yunyun menyentuh pedang Kaisar Langit Tai Chi, seluruh dunia tiba-tiba bergetar dan berputar, dan kekuatan luar angkasa yang sangat kuat mengikuti satu demi satu. Puff! Pedang Kaisar Langit Tai Chi ditutup oleh suara mendengung, seolah-olah ditarik dari keempat gadis itu oleh kekuatan ruang yang sangat besar. Pusat dunia manusia. Saat Suner mendengar kata-katanya, mata Dai berkerut. Sebelum pusat dunia manusia, ada utusan yang pergi ke wilayah api tak berujung untuk mengundang Xiaoyan, tetapi pada saat itu tidak ada teks, dan bahkan memalsukan sinar karenanya. Yang terpenting, kekuatan orang ini tidak boleh dianggap remeh. Reinkarnasi 5 kali lipat, Bunda Maria dari Yaochi memandang pria berjubah abu-abu di depannya, dan sentuhan penindasan memenuhi hatinya. Tingkat reinkarnasi 5 kali lipat tidak cukup untuk membuat mereka takut, yang mereka takuti adalah pusat dunia manusia. Pusat dunia manusia adalah salah satu kekuatan terkuat di dunia. Immortal World Center seperti mempermainkan keluarga di depannya, tidak ada bandingannya. Benda ini tetap diperuntukkan bagi mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Yuan Gan mengulurkan tangannya, dan telapak tangannya dipenuhi dengan kekuatan ruang yang mempesona, dengan mudah memenjarakan pedang Kaisar Langit Tai Chi. Langkah seperti itu jelas sangat jelas. Kembali dulu. Mengetahui keseriusan masalah ini, Suner langsung tegang. Jika pembangkit tenaga listrik yang tersisa di dunia abadi takut dengan pusat dunia manusia, mungkin masih ada pertempuran mematikan. Bagaimanapun, 4 karakter di pusat dunia manusia sepertinya mewakili puncak dari 1000 dunia besar. Kecuali dunia iblis, hampir tidak ada alam yang berani melawan dunia manusia. Bajingan-bajingan ini. Melihat ini, dada Xiaoyan, yang telah tenang, memiliki sedikit niat bertarung. Pusat dunia manusia terlalu kuat, begitu kuat hingga hanya ada sedikit kekuatan di dunia 1000 besar yang bisa menentang mereka.
Terlebih lagi, dunia abadi baru saja mengakhiri perang, seluruh dunia abadi kini hancur, dan kekuatan keseluruhan telah menyusut secara signifikan. Jika ia gegabah menghadapi pusat dunia manusia, niscaya akan menyebabkan kehancuran. Mengingat temperamen Xiaoyan, tentu saja dia tidak akan menyeret pusat dunia abadi untuk melakukan hal seperti itu. Mati sampai mati dan tak bernyawa. Xiaoyan menertawakan dirinya sendiri, dan kekuatan yang baru saja pulih di tubuhnya bangkit kembali. Jangan khawatir, anak kecil. Raja Naga Baksia di samping tersenyum aneh, karena dia menemukan bahwa di dalam jurang ini, sepertinya ada sekelompok monster hijau yang muncul sedikit. Kekuatan yang terkandung di dalamnya mungkin sudah terbukti dengan sendirinya. Bunda Maria dari Yaochi, tetua kedua dari kuil pemurnian pengobatan, Yuan Gan di pusat dunia manusia yang lebih rendah, secara khusus diperintahkan oleh alam untuk menangkap pembunuh yang memusnahkan orang-orang berkuasa di pusat dunia manusia, Xiaoyan. Kamu seharusnya tahu bagaimana melakukan sesuatu di pusat dunia manusia, kan? Yuan Gan tersenyum tipis, dan memimpin berbicara kepada sekelompok orang tua di sampingnya. Ini tentu saja untuk menghindari keterlibatan alam abadi. Bagaimanapun, perang alam abadi baru saja berakhir. Jika Anda terjerumus ke dalam perangkap, mau tidak mau Anda akan difitnah oleh orang lain. Guru, wanita kita, penatua kedua, mendengarkan suara yang provokatif, serangkaian suara gila terdengar di sekitar. Meskipun kekuatan orang-orang ini tersebar dari Dewa Pertarungan Bintang 7 hingga reinkarnasi ketiga, tetapi mereka tahu apa itu kasih sayang. Xiaoyan dan yang lainnya bekerja sangat keras untuk mengalahkan pasukan ekstrateritorial dan konspirasi Kaisar Surgawi, dan mereka adalah penyelamat seluruh dunia abadi. Jika mereka menyerahkan Xiaoyan dan yang lainnya seperti ini, bagaimana dunia akan meneruskan dunia abadi? Dunia abadi, negeri dongeng di bumi yang dirindukan semua orang, akan difitnah dan dicerca oleh banyak sekali makhluk di dunia. Yuan Qian, kan, Tuan Xiao adalah penyelamat negeri dongeng kami, membantu kami membunuh tentara di luar wilayah dan menyelamatkan seluruh negeri dongeng dari bahaya. Jika kamu memindahkannya, kamu akan menjadi musuh seluruh negeri dongeng kami. Bahkan jika alam abadi kita rusak parah sekarang, kita tidak akan pernah membiarkan penyelamat kita mengabaikannya. Bahkan jika seluruh pasukan dimusnahkan, kita tidak akan pernah menyerah. Untuk saat ini, kita tidak bisa melakukan hal yang begitu kejam dan tidak benar terhadap orang tersebut. Bunda Maria dari Yaochi, tetua kedua dari kuil alkimia dan yang lainnya melangkah maju, dan niat membunuh serta kemarahan yang agung menyerbu, menyebabkan seluruh jurang yang gelisah menjadi semakin terganggu. Ini adalah perintah penguasa dunia, dan bawahan hanya diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Yuan Qian tidak setuju, telapak tangannya perlahan terentang, dan sebuah tanda dengan tulisan emas mewah tergeletak dengan tenang di atasnya. Perintah utama dunia, Xiaoyan sebenarnya adalah orang yang diperintahkan oleh penguasa alam manusia untuk dibawa pergi. Banyak wajah tingkat tinggi dunia abadi saling memandang, dan merasakan prestise yang sangat besar dari token tersebut. Tidak ada yang tahu kekuatan dari penguasa dunia manusia sama sekali. Dikatakan mampu menghadapinya sendirian dan melenyapkan pangkat dewa jahat ekstrateritorial, dan peringkat reinkarnasi 6 lapis seperti Kaisar Langit mungkin hanya lelucon di depannya. Ini masalah dunia manusia kita. Jika para senior dari dunia abadi begitu sombong dan tidak masuk akal, mereka hanya bisa mengorbankan harta yang diberikan orang dewasa kepadaku. Mata Yuan Qian dipenuhi dengan peringatan tanpa rasa takut, dan dia segera menatap Xiaoyan dan Suner. Targetnya kali ini adalah mereka. Kebetulan mereka baru saja mengakhiri perang, dan mereka mendapat perintah dari penguasa dunia untuk mengejutkan semua orang di dunia peri. Perjalanan ini sungguh tanpa usaha. Senior, terima kasih. Pada saat ini, Xiaoyan perlahan melangkah ke dalam jurang sementara lukanya belum sembuh, senyumannya penuh kegilaan. Saudara Xiaoyan, kakak kedua, Xiaoyan, Suner, Xiaoyi dan Putri Qianqin berdiri di belakang Xiaoyan pada saat yang sama, kegilaan di hati mereka sangat kuat. Hahaha, bagaimana kamu bisa melawan kursi ini dengan 4 tubuh yang terluka parah? Ikuti aku kembali ke dunia manusia dengan patuh. Menunggu Master Dunia untuk mengklarifikasi hal-hal itu secara alami akan membiarkanmu kembali. Sudut mulut Yuan Gan mulai berputar, dan kekuatan ruang yang mempesona memutar jurang, seolah mencoba menahan Xiaoyan dan yang lainnya. Wanita kita, penatua kedua, melihat pemandangan ini, mata orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menjadi merah, dan ujung hidung mereka masam, dan mereka berteriak dengan liar. Panggilan, semua orang di dunia peri, dengarkan perintahku. Bunuh dia, mati tanpa henti. Setelah beberapa saat, dengan ibu dari Yaochi dan tetua kedua Yao Wuchen memimpin, lusinan pembangkit tenaga listrik berdiri bersama, dan energi agung mereka menghadapi Yuan Qian. Niat membunuh yang mengerikan itu sepertinya siap melawan orang ini sampai akhir. Mencuri dupa, cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.